Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dalam kesempatan hari ini izinkan saya untuk membagi sedikit kisah inspiratif mengenai perjalanan hidup dari Helen Keller. Ya, Helen Keller yang seperti kita ketahui pada umumnya adalah seorang wanita pertama yang meraih gelar sarjana, ya, gelar diploma, ya, eh, yang sebenarnya sangat sulit untuk dicapai oleh orang seperti dirinya yang mengalami tunarungu, tuna wicara, dan tunanetra. Ya, ini merupakan sebuah kisah inspiratif yang bisa membangkitkan semangat baca dan menulis kalian ya sebenarnya. Oke, kita akan mulai saja presentasi mengenai book review ya hari ini. Ya, Helen Keller ya, buku Helen Keller ini saya sangat rekomendasikan ya terbitan dari Javanica ini ya disertai dengan banyak foto sebenarnya ya. Banyak foto dan juga banyak kutipan-kutipan yang inspiratif dari atau quotes-quotes yang inspiratif dari Helen Keller ya. Ini yang pernah saya baca. Jadi bukunya ini cukup tebal. Saya lupa ya berapa halamannya. Jadi buku ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian pertama itu sama dengan judulnya yaitu The Story of My Life. Yang kedua, eh subbab yang kedua itu adalah judulnya itu adalah The World I Live In. Jadi yang pertama menceritakan kurang lebih ya kisah hidup pada saat dia lahir, ya mengalami musibah yaitu dia tiba-tiba mengalami tunanetra dan tunarungu. Selanjutnya di bagian kedua menceritakan mengenai cara dia memahami dunia gitu ya, memahami dunia dengan panca indera yang dia bisa fungsikan seperti indera peraba atau indera pengecapnya. Nah ini yang cukup menarik ya, karena bagi kita yang dianugerahi eh, tubuh yang sempurna gitu ya, panca indera yang berfungsi secara eh, normal seperti itu. Kita seringkali malas untuk membaca, malas untuk menulis. Ya, jika kita bandingkan dengan perjuangan dari Helen Keller ini menempuh eh, perjalanan agar dia bisa kuliah saja, ini sangat sulit ya. Karena seperti yang kita ketahui, eh, sumber-sumber literasi, sumber-sumber buku yang memuat tulisan atau huruf braille ini sangat terbatas ya. Beda dengan kita yang dengan mudahnya untuk membeli buku dan sebagainya, apalagi zaman dulu yang susah sekali. Oke, kita akan sedikit mengulik tentang autobiografi ya dari Helen Keller di slide kedua. Helen Keller ya seorang wanita yang lahir di Tuscumbia atau saya nggak tahu ya cara pelafalannya, Tuscumbia aja ya, di Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 1880 ya. Oke, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, jadi Helen Keller ini terlahir sempurna pada awalnya, namun tiba-tiba penyakit misterius menyerangnya pada usia kalau tidak salah 9 bulan. Jadi tiba-tiba saja dia mengalami radang gitu ya, panas atau istilahnya badannya itu demam ya, suhunya tinggi gitu. Nah, akibat dari serangan penyakit tadi ya, dia akhirnya kehilangan yang namanya indera pendengaran dan indera penglihatan. Ya, yang kita ketahui kalau misalkan hilang indera pendengaran ya juga berdampak juga dengan kemampuan bicara. Nah, orang tuanya pada awal mengetahui bahwa Helen Keller ini ya anaknya ini mengalami kedua keterbatasan ini, pada awalnya sudah apa ya, sudah merasa depresi ya, putus asa bagaimana cara mendidik anak yang apa ya, punya keterbatasan yang ganda ini. Maka dari itu ayahnya ya, ayahnya ini mencari seorang guru yang setidaknya mampu untuk mengajarkan tentang eh, Helen Keller ini agar bisa berbicara atau berinteraksi dengan ibu, orang tua maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, setelah itu ayah dari Helen Keller menemui Alexander Graham Bell yang
seperti yang kita ketahui juga adalah seorang penemu telepon ya. Yang uniknya ya, eh, Alexander Graham Bell ini memiliki atau diasuh oleh ibu yang tunarungu. Artinya, eh, ibunya ini tidak bisa menikmati hasil penemuan dari anaknya sendiri. Jadi, selain penemu dari telepon, Alexander Graham Bell ini adalah seorang pemerhati eh, orang-orang dengan tunarungu. Karena dia sendiri punya lembaga pendidikan bagi orang-orang tunarungu yang disebut atau dikenal sebagai Perkins Institution. Nah, di dalam perkenalannya dengan Alexander Graham Bell, orang tuanya atau ayahnya dari Helen Keller ini dianjurkan untuk bertemu dengan yang namanya guru bernama Anne Sullivan ya. Anne Sullivan ini sebenarnya adalah orang yang memiliki keterbatasan juga dalam hal penglihatan. Dia sempat tunanetra pada masa kecilnya, namun karena pengobatan, karena jerih payahnya, dia bisa melihat ya, walaupun masih terbatas penglihatannya masih misalkan kalau istilahnya itu eh, kalau kena cahaya ya dia itu tidak bisa melihat dengan sempurna gitu ya. Makanya dia memakai kacamata yang agak gelap. Nah, awalnya kedatangan dari Anne Sullivan ini dianggap remeh oleh kedua orang tua dari Helen Keller. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, Helen Keller yang membutuhkan pendidikan secara terpaksa harus diajarkan atau diajari oleh orang yang punya keterbatasan juga gitu ya dalam hal penglihatan. Walaupun Ellen Sullivan masih mampu melihat secara agak normal gitu ya. Nah, sebenarnya Ian Sullivan ini pertama kali untuk mendidik Helen Keller ini mengalami kesulitan ya. Helen Keller berbeda dengan orang-orang yang pernah dia didik ya. Dia punya selain punya keterbatasan dalam penglihatan yang sudah saya katakan tadi ya, dan juga dia juga punya keterbatasan dalam hal pendengaran atau berbicara. Nah, eh, metode pembelajaran yang dilakukan oleh Anne Sullivan kepada Helen Keller ini cukup unik ya, cukup apa ya, berbeda gitu ya dengan orang-orang lain. Dia berkomunikasi dengan cara meraba tangan dari Helen Keller. Helen Keller ini diajari untuk mengenal kata-kata benda di sekitarnya, misalkan boneka, pohon, dan sebagainya. Dia diajak ke ruangan, memegang sesuatu, lalu diterjemahkan ke apa namanya lapak tangan dari Helen Keller dengan apa namanya isyarat-isyarat yang familiar dikenal oleh orang-orang yang eh, apa namanya tunarungu ya dengan bahasa isyarat tunarungu tapi dengan cara ditempelkan ke telapak tangan itu yang membedakan ya. Jadi lebih kompleks lagi apa namanya cara komunikasi antara Anne Sullivan dengan bukan Helen Keller dengan orang lain ya yang diajarkan oleh Anne Sullivan tadi. Nah, Anne Sullivan eh tidak cukup di situ ya kendalanya ya. Pada saat dia mengenalkan kata benda air ya ke Helen Keller, dia menemui kesulitan karena seperti yang kita ketahui yang namanya air itu benda cair ya. Tidak bisa kita apa pegang gitu ya. Bisa hanyut apa hancur begitu saja karena itulah Ian Sullivan sulit untuk mengenalkan kata untuk menerjemahkan air itu seperti apa ke Helen Keller. Karena Helen Keller ini merasa tidak puas untuk memahami apa yang dimaksud dengan air, maka dia berontak nih ya. Yang tadinya agak apa ya, agak bisa dikendalikan menjadi berontak karena dia ini sebenarnya orang yang rasa ingin tahunya sangat tinggi gitu ya. Setelah diajak oleh Anne Sullivan untuk memompa air, ya, memompa air dan apa namanya dan Helen Keller juga mencoba ya dan dia berhasil untuk mengeluarkan air dari pompa tersebut maka eh, dia tahu ya bahwa yang namanya air itu adalah zat cair yang bisa menempati berbagai bentuk wadah dan mengikuti apa namanya tempatnya seperti itu. Nah, oleh karena itu
dari momen tersebut ya, Helen Keller bisa mengenal berbagai kosakata uh, yang dikenal oleh orang-orang normal pada umumnya. Sebenarnya Helen Keller itu uh, tidak bisa melihat maupun tidak bisa mendengar, tapi pada saat kita membaca karya Helen Keller yang judulnya The Story of My Life ini, Helen Keller sebenarnya apa ya? Kalau kita membaca bukunya itu serasa Helen Keller ini adalah orang yang normal pada umumnya ya, karena kosakatanya begitu sempurna. Penggambarannya terhadap lingkungan di sekitarnya pun sangat baik. Ya. Jadi seperti yang sudah saya baca di dalam bukunya bahwa Helen Keller ini sangat bergantung pada apa yang dilihat dan didengar oleh orang-orang di sekitarnya, maupun bisa kita sebut sebagai orang tua maupun teman-temannya. Dia orang yang sering berbicara atau mendengar dengan caranya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana dia bisa masuk ke dalam sekolah yang dia tuju ya, yang dia inginkan, perguruan tinggi yang dia inginkan untuk meraih diploma. Ini tidak terlepas dari peran penting dari peran dari dosen ataupun teman-teman sejawatnya. Karena berkat bimbingan dari orang-orang di sekitarnya, ya terutama dosennya yang dengan sukarela untuk menerjemahkan bahasa-bahasa Braille dan juga jerih payah dari Anne Sullivan yang selalu menemani Helen Keller belajar ya. Pada saat dia masuk ke kelas, Anne Sullivan juga tidak lepas dari apa namanya eh, kedekatannya dari Helen Keller. Maka dari itu Helen Keller bisa dengan apa namanya mudahnya untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi ya Cambridge gitu ya. Oke, ini ada sedikit kutipan dari Helen Keller ya, yang bisa memotivasi kita ya. Helen Keller pernah berkata bahwa hal-hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak bisa dilihat atau disentuh. Semuanya harus dirasakan dengan hati. Sebenarnya kalau misalkan kita baca quotes ini atau kutipan ini ya, serasa merinding gitu ya. Jadi Helen Keller ini sebenarnya orang yang punya rasa empati yang tinggi. Saya juga pernah membaca bahwa Helen Keller ini adalah orang yang humanis ya, orang yang tidak atau menentang yang namanya eh, bentuk rasisme, ketidaksetaraan, ya. Karena dia sendiri adalah seorang perempuan atau wanita yang pada masa itu masih disebut sebagai kelompok yang subordinat, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan kepada Anda sekalian atau kalian semua ya mengenai review buku dari Helen Keller ya. Jangan lupa untuk eh, terus membaca, terus menulis ya karena menulis itu merupakan salah satu bentuk dari eksistensi kita sebagai manusia ya. Pramudia Anantatur pernah berkata bahwa ilmu boleh setinggi langit, tetapi jika orang itu tidak pernah menulis, maka dia akan ditelan oleh sejarah. Itu saja review untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.